Teresatri Alia Matau. Saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama pengertian sistem rangka dan yang kedua jenis-jenis sistem rangka pada manusia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan langsung materinya. Jadi, tahukah kita bahwa di balik tubuh yang tangguh itu terdapat tulang dan rangka yang sehat dan utuh. Nah, kita masuk pada pengertian sistem rangka. Apa sih sistem rangka itu? Nah, sistem rangka adalah rangka tulang atau kerangka tulang yang membentuk struktur penopang tubuh manusia. Nah, adapun fungsi dari sistem rangka yang terdapat pada tubuh manusia itu yang pertama sebagai alat gerak pasif, yang kedua menegakkan dan menopang tubuh, dan yang ketiga melindungi bagian tubuh yang lunak dan penting seperti organ dalam tubuh manusia. Yang keempat itu memberikan bentuk pada tubuh. Yang kelima itu sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Nah, kita masuk pada yang kedua, yaitu jenis-jenis rangka pada manusia. Yang pertama itu ada rangka aksial. Nah, rangka aksial ini terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang hyoid. Nah, yang kedua itu rangka apendikuler. Yang pertama, secara umum rangka apendikuler ini menyusun alat gerak, yaitu tangan dan kaki. Yang dibedakan atas rangka bagian atas dan rangka bagian bawah. Nah, tulang apendikuler bagian atas ini terdiri dari tulang selangka, tulang belikat, dan tulang pangkal. Nah, ada juga tulang lengan, pengumpil, dan hasta. Sedangkan untuk tulang apendikuler bagian bawah itu terdiri dari beberapa tulang yang menyusun kaki atau alat gerak. Nah, ini contohnya itu seperti tulang tempurung, tulang kering, dan tulang pada paha. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya saya berikan kepada pemateri kedua. Saya atas nama Jinaya Kumila sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tulang pada manusia dan otot. Yang pertama itu jenis-jenis tulang pada manusia. Tulang-tulang yang menyusun di tubuh manusia tersusun sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya masing-masing. Rangka manusia sebagian besar tersusun atas tulang keras dan tulang rawan. Yang pertama itu tulang keras. Tulang keras terbagi atas 3 bentuk utama, yaitu yang pertama tulang pipi, yang kedua tulang pipa, yang ketiga tulang pendek. Tulang keras dibungkus oleh lapisan jaringan ikat atau peristum yang merupakan tempat melekatnya otot saluran Havers pada tulang keras mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk memberikan makanan bagi sel tulang keras. Yang pertama itu tulang pipa, biasanya berbentuk bulat panjang serupa dengan pipa. Ujung-ujungnya membentuk benggol yang di dalamnya berisi sumsum kuning. Contoh tulang pipa itu misalnya tulang paha, tulang lengan, tulang kering betis, dan tulang ruas jari-jari ya teman-teman. Yang kedua itu tulang pipa. Tulang pipa bentuknya pipa dengan rongga sumsum merah di dalamnya, tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Contohnya contoh tulang pipi misalnya tulang yang membentuk tengkorak, tulang belikat, tulang bahu, dan tulang dada, serta tulang rusuk dan tulang panggul. Yang ketiga itu tulang pendek. Tulang pendek bentuknya tidak beraturan dengan berisi sumsum merah. Contoh tulang pendek yaitu tulang yang membentuk pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan jari-jari telapak tangan dan jari-jari telapak kaki serta ruas tulang belakang. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang otot. Manusia dapat menggerakkan tubuhnya karena adanya otot. Otot atau yang biasa dikenal dengan istilah sehari-harinya ialah daging yang terdiri atas sel-sel otot,
sifat sel otot adalah mempunyai kemampuan untuk mengerut atau kontraksi dan mengembang kembali relaksasi. Otot mampu memberikan tarikan pada tulang karena dapat melakukan kontraksi saat kontraksi serabut otot akan mendekat dan tendon yang melekat pada tulang akan membuat tulang tertarik ke arah yang lebih dekat, searah dengan kontraksi otot yang untuk mengembalikan tulang pada posisi semula. Maka otot mengalami relaksasi dengan memanjang seperti semula. Otot yang terdapat pada rangka yang berfungsi sebagai alat gerak aktif merupakan otot lurik. Kumpulan serabut otot lurik akan membentuk berkas atau berkas otot yang melekat pada tulang ujung dan yang melekat pada tulang yang disebut sebagai tendon. Demikian materi dari saya. Terima kasih. Baik, saya Petrus Taek. Di sini saya sebagai pemateri ketiga, saya akan menjelaskan tentang persendian, yaitu yang pertama sendi peluru. Nah, sendi peluru adalah bentuk hubungan dua tulang yang memungkinkan gerakan ke seluruh arah. Nah, contoh sendi peluru adalah hubungan antara tulang panggul serta tulang lengan atas dengan tulang belikat. Nah, yang kedua yaitu sendi putar. Nah, sendi putar merupakan salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengintari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Nah, sendi inilah yang dapat membuat kepala kita dapat berputar dengan nyaman. Contoh dari sendi ini antara tulang tengkorak dan atlas. Yang ketiga yaitu sendi pelana. Nah, sendi pelana ini mampu bergerak ke samping dan ke depan atau membuat gerakan dua arah. Nah, contoh dari sendi pelana adalah sendi di tulang pangkal ibu jari. Yang keempat yaitu sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang memungkinkan gerakan kedua arah secara fleksibel, kecuali gerakan memutar. Nah, contoh dari sendi gulung adalah sendi yang terdapat pada rahang dan jari tangan. Yang kelima yaitu sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang berbentuk dari ujung salah satu tulang yang agak membulat dan menempel pada ujung tulang lainnya yang agak berlubang. Nah, sambungan tersebut dilapisi oleh tulang rawan, hialin, dan dilumasi oleh cairan sinovial. Yang keenam yaitu sendi kaku. Sendi kaku adalah sendi yang masih dapat digerakkan meski gerakannya terbatas. Contoh dari sendi kaku adalah sendi yang terdapat pada tulang antara ruas belakang dan tulang rusuk. Baik, demikian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nelsia Fatima Dusantos Belo. Di sini saya sebagai pemateri keempat dengan tema gangguan dan kelainan pada sistem rangka manusia. Baik, ada beberapa gangguan pada sistem dan rangka manusia, diantaranya yang pertama fraktur. Fraktur atau patah tulang adalah kondisi ketika keutuhan susunan tulang dalam tubuh mengalami rentan atau patah menjadi beberapa bagian. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kecelakaan atau cedera saat berolahraga. Dan yang kedua, osteoporosis. Osteoporosis adalah menurunnya kepadatan tulang sehingga menyebabkan tulang menjadi keropos dan mudah retak atau patah. Jika semakin memburuk, osteoporosis dapat menimbulkan beberapa gejala berupa nyeri pada tulang punggung bagian bawah, postur tubuh membungkuk, dan rentan mengalami patah tulang hingga menurunnya tinggi badan secara bertahap. Dan yang ketiga, osteomielitis. Osteomielitis adalah peradangan pada jaringan tulang dan di sekitarnya yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Kondisi ini kerap terjadi pada seseorang yang mengalami patah tulang terbuka akibat cedera, infeksi dari bagian tubuh lainnya yang menyebar ke tulang hingga menyebabkan komplikasi pasca operasi. Dan yang keempat, rakitis.
Rakitis adalah kelainan pada tulang anak-anak yang ditandai dengan melemah dan melunaknya tulang dalam tubuh hingga menyebabkan tulang mudah patah. Dan yang kelima adalah kanker tulang. Kanker tulang adalah kondisi medis yang terjadi ketika terdapat pertumbuhan sel-sel abnormal dan tidak terkendali pada jaringan tulang. Belum diketahui secara pasti apa penyebab dari kanker tulang itu sendiri. Namun terdapat dugaan bahwa kondisi ini terkait dengan mutasi gen tertentu, riwayat keluarga dengan penyakit kanker tulang, atau pernah terpapar sinar radiasi dan perawatan radioterapi untuk kanker tertentu. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih.